Pak Dahlan, selamat sore, Suara Surabaya di sini. Selamat sore. Matur nuwun sekali Pak berkenan untuk meluangkan waktu. Nah, tentang Saya akhirnya dalam perjalanan dari Demak ke Semarang. Oke. Semoga tetap lancar dan perbincangan kita tidak terputus. Pak, monggo, tentang pemadaman bergilir yang akhirnya seperti statement awal ketika chat tadi, ternyata Menteri SDM sudah diingatkan. Gimana Pak Dahlan selaku mantan Dirut PLN? Ya tentu saya tidak ikut-ikut lagi ya, tetapi saya kan mendapat surhat dari banyak juga para pelaku kelistrikan, terutama sudah lama sebetulnya bahwa masalah pasok batu bara ke pembangkit listrik itu kan agak seret begitu, karena kalau harga batu bara baik, dolar tinggi seperti sekarang, itu kan para pengusaha batu bara kan semangatnya untuk dikirim ke luar negeri, padahal ini kan produk miliknya bangsa Indonesia. Nah, sekarang ini pasokan untuk pembangkit listrik itu seret. Bahkan ada pembangkit listrik yang stok batu baranya itu tinggal 10 hari, tinggal 12 hari. Sementara pengiriman batu bara itu kan dari Kalimantan, dari Sumatera, yang itu memakan waktu. Nah, sehingga banyak pembangkit listrik, ini menurut beberapa teman saya yang di bidang itu mereka melakukan namanya penghematan batu bara. Dalam pengertian begini, kira-kira kapan batu bara baru akan datang? Misalnya ini, misalnya stoknya tinggal 1 minggu, kemudian batu bara yang baru datang katakanlah 15 hari lagi, begitu, karena pengapalan segala macam. Nah, itu mereka mengurangi kapasitas. Jadi misalnya kalau biasa bisa memproduksi katakanlah 600 megawatt, ini memproduksi 400 saja supaya batu baranya diolor dari cukup seminggu menjadi cukup katakanlah 15 hari begitu. Nah, ini yang oleh menteri kita itu dianggap tidak betul. Batu bara lancar segala macam begitu, ya sudahlah, itu kan memang orang kan begitu. Nah, ya sudah, terserah sekarang. Nah, kemudian saya mengikuti pembicaraan Anda di SS waktu itu dengan pelanggan-pelanggan yang mengeluh listrik padam, kemudian Anda mengontak orang PLN, kemudian juru bicaranya mengatakan karena ada pemeliharaan, karena kemudian ada desak waktu itu berapa jam, pemeliharaan itu ya 2 jam, sejak dulu pemeliharaan itu 2 jam. Lalu kemudian pendengar Anda mengatakan ini sudah lebih dari 3 jam, 4 jam katanya begitu, sehingga nggak bisa dijawab dengan baik. Nah, memang mungkin PLN ini kan perusahaan negara, dia itu tidak berani kalau misalnya ngomong apa adanya, apalagi menterinya sudah ngomong seperti itu. Kalau PLN ngomongnya berbeda, nanti dia kena sanksi dan segala macam. Tapi kira-kira yang betul adalah itu tadi, banyak pembangkit listrik yang mengolor batu bara agar dicukup-cukupkan sehingga jangan dibakar banyak-banyak, dan akibatnya kan listrik kan kurang. Berarti kalau listrik kurang, ya gimana? Balik lagi, berarti kan penata atau tata kelola batu baranya yang juga harus dikendalikan kan Pak? Kenapa ketika ada harga dolar naik, terus tiba-tiba mereka langsung ekspor saja ke luar negeri? Ya itulah yang berkuasa kan pemerintah kan, ya. Dan itu kan batu bara itu kan dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk Indonesia. Beda dengan kelapa sawit. Kalau kelapa sawit sih memang di tanah Indonesia, tapi kan pengusahanya kan masih harus membibit, harus menanam, harus memelihara, harus memanen. Kalau ini kan tinggal ngeruk saja batu baranya gitu. Apalagi tidak seperti di Tiongkok, batu baranya berada di 1000 meter di bawah tanah. Di Indonesia ini kan batu baranya kan di permukaan tanah begitu. Sehingga memang ini harus diatur sebaik-baiknya untuk kepentingan dalam negeri dulu. Tapi peraturan itu sudah ada. Peraturan itu sudah ada. Tapi dilanggar habis-habisan begitu. Pak, dan ini di Kementerian SDM kan? Kenapa? Di Kementerian SDM juga kan? Aku nggak mau ngomong. Ya iyalah. Nah,
Enggak, artinya antara Saku 1 dan Saku 2 ini ketika untuk penataan jadi kayak bingung sendiri gitu Kak Pak Dahlan, maaf. Iya, penataan sudah ada bahwa semua tambang batu bara harus mencadangkan batu baranya untuk konsumsi dalam negeri yang disebut DMO, Domestic Market Obligation. Yeah. Itu sudah ditentukan. Tambang A harus menyisihkan berapa ton untuk DMO, tambang B berapa ton untuk DMO, dan itu cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi itu dilanggar. Minimal 20% mereka ekspor semua. Nah, begitu. Dan ternyata akhirnya diekspor semua. Pak, kemudian ini kalau begitu apa solusi jangka pendek gitu Pak? Adakah masukan? Tanda tangan, menteri tanda tangan buat keputusan, enak kan? Tanda tangan kan nggak sampai 1 menit untuk menyelesaikan ini. Bahwa barang siapa tambang yang tidak memenuhi kewajiban DMO-nya, izin tambangnya dicabut, sudah selesai. Ya. Ada berapa Pak di Indonesia, mungkin ada data yang terbaru yang diketahui Pak Dahlan? Ekspor kita kan kira-kira 500 juta ton, Mbak Vino. Kepentingan dalam negeri mungkin 30 juta atau lebih, mungkin 100 jutaan begitu. 134-an dan katanya kita nggak banyak dibanding produksi, nggak banyak. Oh gitu. Sampai separuh. Artinya tetap masih bisa ekspor besar-besaran. Ya. Oke. Iya. Oke. Oke dulu ya, saya sudah sampai pabriknya Ya, Polytron. Saya harus bertemu dengan pimpinan bosnya Polytron di Semarang. Ya, di pabriknya. Pak Dahlan, terima kasih ya Pak Dahlan. Selamat sore. Betul. Abah Dahlan Iskan, kawan mantan Direktur PLN yang memang itu tadi, ya situasinya beda. Tetapi sebetulnya dalam tulisan beliau itu sudah pernah diingatkan. Jangan ketika ada keandalan dari pasokan batu bara itu ada, terus tiba-tiba dilakukan ekspor besar-besaran. Padahal DMO-nya itu sudah diatur minimal 20% ya Wit ya. Ya. Jadi tetap harus sesuai dengan peraturannya